Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Wa khususan li Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujus Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah yang kali ini di bagian ke-16. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salafis sholihin. Fid darin amin faslun ay hadza faslun. Fi anwa'il mu'tadati di dalam menjelaskan macam-macam perempuan yang iddah, wa ahkamiha dan hukum-hukumnya mu'tadah. Wa yajibu dan wajib lil mu'tadati bagi mu'tadah ar-ruj'iyati yang ruj'i apa as-sukna memberikan tempat tinggal. Fi maskani firqiha di dalam tempat berpisahnya muqtadah. In laqo jika layak apa maskan pihak dengan muqtadah. Jadi bab ini atau pasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum untuk muqtadah, yaitu orang yang iddah ya. Seseorang yang diceraikan dalam keadaan tolak ruj'i ini masih mempunyai hak yang dibebankan kepada suami yang menceraikan. Yang pertama adalah diberi tempat tinggal. Jadi tidak begitu saja ditinggalkan, ketika diceraikan itu masih ada kewajiban untuk diberi tempat tinggal yang layak ya. Yang disebutkan di sini ya fi maskani fi raqiha in laqo, diberi tempat tinggal di tempat bercerainya istri itu, diceraikannya istri itu. Disitulah dia menjalani masa iddah. Jika layak tempatnya. Jika nggak layak ya maka nyari tempat yang layak. Wan nafakotu dan wajib nafakoh. Wal kiswatu dan pakaian ila antakuna kecuali ada siapa si mu'tada itu nasyizatan, orang yang nusus qabla tolakiha sebelum tolaknya mu'tada. Au fi asna'i iddatiha atau nususnya itu di dalam masa tengah-tengahnya masa idahnya. Nah, jadi selain dikasih tempat tinggal juga masih diberi nafkah ya, termasuk pakaian. Kecuali si mu'tada ini nusus sebelum dicerai sudah nusus duluan, maka tidak wajib nafkah dan juga kiswah. Atau di tengah-tengahnya nusus, di tengah-tengah tolak masih nusus, tengah-tengah idah ya nusus, maka tidak dikasih nafkah. Wakama yajibu dan seperti halnya wajib laha bagi mu'tadah apa nafaqatun nafkah yajibu juga wajib laha bagi mu'tadah apa baqiyatul mu'ani biaya-biaya yang lain illa alat tatandifi kecuali alat-alat kebersihan. Jadi biaya-biaya yang lain juga masih wajib, seperti kalau zaman sekarang ya pulsa, kuota itu masih wajib ya kecuali dibelikan alat kebersihan. Ya sendirilah kalau kebersihan buat ngepel dan sebagainya. Tapi intinya ya masih dikasih banyak hal oleh suami, bukan asal diceraikan ditinggal pergi itu enggak. Secara hukum seperti itu. Wajib dan wajib lil ini bagi orang yang ketolak bain. Apa asukna diberi tempat tinggal tunan nafakoti tanpa adanya nafakoh. Illa antakuna kecuali ada siapa al-bain itu hamilan orang yang hamil. Fatajibu maka wajib laha bagi fatajibu maka wajib apa nafakotu nafakoh laha bagi hamil. Laha bagi bain ya. Bisa babil hamli sebab hamilnya dia ala sahih menurut qaul yang sahih. Wakilah dan diucapkan inna nafaqah sesungguhnya nafaqah itu lil hamli bagi yang hamil. Jadi kalau ada orang yang tolak bain ya, tolak bain itu ya tolak yang sudah 3 kali itu termasuk bain itu. Nah, kalau sudah ditolak bain, maka hanya diberikan tempat tinggal saja, tidak diberikan nafkah kecuali dia kalau lagi hamil. Nah, kalau hamil maka wajib diberi nafkah juga. Wajibu dan wajib alal mutawafa atas orang yang meninggal anha dari mar'ah, siapa zaujuha suaminya mar'ah apa al ihdadu ihdad. Jadi
bagi orang yang ditinggal mati suaminya wajib ihdad. Apa itu ihdad? Wahwa adapun ihdad itu lughatan secara bahasa itu ma'khudun diambil dari hati dari lafal hati. Wahwa yaitu al-man'u mencegah. Wahwa adapun ihdad syara'an menurut syara itu al-imtina'u mencegah minaz zinati dari berhias. Jadi yang disebut dengan ihdad adalah mencegah berhias. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh berhias selama beberapa waktu. Selama masa idahnya ya. Bitarkil labsi masbuhin dengan meninggalkan memakai pakaian yang dicelup. Dicelup itu di naptol. Bikos yuqsodu yang dimaksudkan bi dengan masbuh apa azinatu apa namanya berhias. Jadi kalau pakaian sudah luntur itu kan pakaian yang tidak menarik perhatian lah. Kalau kemudian dinaptol supaya menarik perhatian, ya maka jadinya tidak boleh menaptol atau mencelup pakaian untuk dijadikan hiasan, itu nggak boleh. Kasaubin seperti pakaian asfaro yang kuning, atau ahmar atau yang merah, ini juga tidak boleh. Warna-warna yang mencolok lah, nggak boleh. Wayubahu dan diperbolehkan. Apa ghairul masbuhi pakaian yang tidak dicelup min qatnin berupa pakaian terbuat dari kapas, wasufi dan wol, wakatanin dan linen, wa ibrisimin dan ibrisim, wa masbughin dan juga pakaian dicelup layuk suatu yang tidak dimaksudkan di apa masbuh di zinatin untuk berhias. Ya intinya pakaian-pakaian biasa lah yang tidak menarik perhatian, yang tidak mencolok lah. Wal imtina'u dan juga apa namanya tercegah minat tuibi dari memakai wangi-wangian. Aimin istimalihi maksudnya dari memakai wangi-wangian fi badanin di dalam badannya, atau pakaiannya, atau amin atau makanannya. Jadi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya nggak boleh berhias. Wangi-wangian juga nggak boleh. Kalau pakai sabun masih boleh ya. Kalau yang nggak boleh itu wangi-wangian. Au kuhlin atau celak ghairi muharramin yang tidak diharamkan. Jadi celak yang tidak diharamkan nggak boleh dipakai. Amal muharramu adapun celak yang diharamkan, contohnya kal ibtihali seperti bercelak bil ismiti dengan celak ismit alladzi yang la taiba yang tidak ada wanginya fi di dalam is alladzi maka faharomun adapun itu haram ilal hajatin kecuali karena hajat koromatin seperti penyakit belek ya atau penyakit apa ya belek itu yang keluar kotorannya dari mata itu belek. Nah, adapun celak-celak yang diharamkan maka jelas nggak boleh dipakai kecuali karena hajat. Nah, kalau hajat berarti nggak apa-apa. Nah, contohnya pakai ismit untuk mengobati penyakit mata itu boleh. Fayurhosu maka di apa namanya ringankan, diruhsohkan di dalam ismit di dalam ismit ya atau di dalam celak yang untuk hajat ilmu hiddati untuk orang yang apa namanya sedang ihdad. Wa ma'adzalika dan beserta hukum tadi yurhosu fatastamiluhu maka menggunakan siapa muhiddah kepada ismit lailan di dalam waktu malam watam sahuhu dan menghapusnya naharon pada waktu siang illa intaat jika apa namanya memanggil bukan memanggil ya illa intaat jika apa namanya intaat itu yang enak diartikan apa ya illa intaat kecuali menyebabkan atau ya memanggil apa darurat artinya jika ada darurat memanggil jika darurat lah intinya begitu ila intaat daruratun jika terjadi darurat listimalihi untuk menggunakan ismit naharon pada waktu siang. Jadi celak ismit yang diharamkan itu justru malah boleh ketika untuk hajat seperti itu. Wal mar'ati dan itu bagi perempuan antuhiddah bagi perempuan antuhita untuk berihdad siapa mar'ah ala ghairi zaujiha atas selain suaminya mengkoribin dari kerabat laha bagi zaujah bagi mar'ah ya
ajnabiyin atau orang lain setelah tata ayamin 3 hari. Faqalla maka lebih sedikit. Tahrumu dan haram apa ziyadatu nambah alaiha atas salah tata ayam. In qusidat jika dimaksudkan apa tata ayam zalika kepada ihdad. Fa in zadat maka jika tambah apa ihdad alaiha fa in zadat maka jika menambahi siapa mar'ah alaiha atas 3 hari bila qasdin dengan tanpa memaksudkan untuk ihdad lam yahrum maka tidak haram apa ihdad itu. Jadi ihdad itu bukan hanya karena ditinggal suami ya, tapi juga kerabatnya, misalkan orang tuanya, kakaknya meninggal dunia itu juga boleh, nggak wajib ya, boleh atau tetangganya meninggal dunia boleh ikut ihdad, artinya tidak memakai pakaian mencolok itu boleh hukumnya. Tapi maksimal 3 hari ya, kalau di atas 3 hari tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali ihdad terus tapi tidak kecuali nggak pernah dandan, nggak pernah pakai mencolok tapi tidak diadakan ihdad, ya nggak apa-apa. Wajib dan wajib alal mutawafa atas orang yang ditinggal al mutawafa atas yang meninggal dunia anha dari dari zaujah siapa zaujuha suaminya zaujah wal mabtutati dan perempuan yang ditolak bain apa mulazamatul baiti berada di rumah terus. Ai wahua maksudnya al-bait itu al-maskanu adalah tempat alladhi maskan karena yang ada siapa mutawaffa anha zaujaha atau al-mabtutah fihi di dalam alladhi apa namanya itu fihi di dalam alladhi indal furqati ketika berpisah. In laqo jika layak apa maskan biha dengan apa namanya mutawaffa anha zaujaha atau al-mabtutah. Jadi wajib bagi orang yang ditinggal mati suaminya dan juga wajib bagi yang ditolak bain itu tetap di rumah, nggak keluar-keluar, nggak keluyuran. Nah, itu tempat di mana mereka dipisahkan, diceraikan di situ, atau di mana mereka itu ditinggal mati, itu kan di rumah di mana mereka ditinggal mati. Itu wajib tinggal terus, tidak keluar-keluar. Walaisa dan tidak ada lizaujin apa namanya walaisa dan tidak boleh lizaujin bagi seorang suami wala ghairihi dan tidak juga bagi selain zauj apa ikhrajuha mengeluarkan mar'ah min maskani firaqiha dari tempat berpisahnya zaujah walalaha dan tidak boleh bagi mar'ah apa hurujun keluar minhu dari maskan wa in radhiya meskipun ridho siapa zaujuha suaminya mar'ah illa lihajatin kecuali untuk kebutuhan. Nah, jadi apa namanya bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya juga keluarganya tidak boleh mengeluarkan atau mengusir perempuan yang telah diceraikan dari tempat berpisahnya dia. Misalkan ada seorang suami punya rumah kemudian menceraikan istrinya, ya jangan dikeluarkan dari rumah itu supaya tinggal di rumah itu sementara waktu sampai iddahnya selesai. Orang lain juga tidak boleh mengusirnya. Perempuan itu juga nggak boleh keluar-keluar, meskipun boleh sama suaminya, tapi nggak boleh keluar. Kecuali karena hajat ya. Faya juzu maka bolehlah bagi mar'ah apa al-khuruju keluar. Contohnya ka antahruja seperti dia keluar finnahari di pada siang hari lisyro itu amin untuk membeli makanan, atau membeli linen atau pakaian. Wabah huslin dan menjual pintalan ya auqatin atau kapas atau selain itu ya beli makanan lah belanja sekedarnya ya bukan ke mall terus jalan-jalan belanja di apa namanya supermarket atau belanja kebutuhan sehari-hari lah itu boleh. Wa itu sudah dan boleh lah bagi mar'ah apa al-khuruju keluar lelan pada waktu malam ila dari jarotiha kepada menuju ke rumah tetangganya lihoslin untuk memintal wahadis dan ngobrol wanahwihima dan selainnya hoslin dan hadisin beserta antar jingga dengan syarat dia pulang siapa mar'ah tapi itu dan menginap di baitiha di dalam rumahnya mar'ah. Jadi kalau siang boleh untuk kebutuhan, malam pun boleh untuk keluar juga boleh ke rumah tetangganya untuk
Mintal, mintal itu ya pekerjaan perempuan lah ya. Kalau sekarang jahit itu kan, atau sekedar buat ngobrol itu kan boleh, tapi harus pulang dan nginep di rumahnya. Wajibu dan bolehlah bagi mar'ah apa al khuruju keluar ayatun juga idza khafat jika dia khawatir ala nafsiha pada dirinya sendiri awalatiha atau anaknya perempuan wa ghairi dan selain itu mimma berupa hal huwa yang adapun ma itu madkurun disebutkan fil mutawalati dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Nah, boleh juga keluar kalau dia khawatir mengkhawatirkan dirinya lah, misalkan ada gempa gitu kan, atau suaminya ternyata KDRT kan dia kan takut itu kan, ya dia keluar boleh, atau anaknya sakit tiba-tiba ya boleh ke puskesmas. Nah, intinya seorang perempuan yang diceraikan dan dalam masa iddah itu apa namanya maksud saya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga al-mabtutah ya. Al-mabtutah ini adalah perempuan yang diceraikan oleh suaminya tolak bain ya sudah 3 kali. Ini harus di rumahnya terus tidak keluar-keluar seperti itu kecuali untuk kebutuhan. Baik, kita akhiri saja pertemuan pada kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.